Selanjutnya kita akan melihat proses demagnetisasi, yaitu proses menghilangkan sifat magnet dari sebuah material magnetik. Proses demagnetisasi ini akan mengacak orientasi dari material dari magnetic moment sehingga net magnetisasinya sama dengan 0. Menyambung dari kuliah sebelumnya ya, dari materi sebelumnya, kalau respons dari kurva M versus H adalah murni dari sifat material itu saja. Sedangkan untuk kurva B versus H ya, B versus H ini tergantung dari H juga, karena di sini adalah fungsi M dan H di sini. Sehingga ukuran histeresis loop pada kurva B versus H ini bisa diatur sesuai dengan H yang diberikan. Ya. Jadi kalau H-nya kecil, maka nilai B ini juga kecil, karena B ini tergantung dari H. Tapi kalau di kurva M versus H, kita nggak akan bisa main-main dengan besaran areanya ini dengan mengganti nilai H, karena di sini M ini hanya tergantung dari materialnya aja. Jadi sekarang apa yang terjadi pada kurva B versus H pada saat demagnetisasi? Apakah kita bisa memanfaatkan kurva B versus H ini untuk mengetahui apakah material tersebut sudah termagnetisasi atau terdemagnetisasi atau belum? Salah satu cara untuk menghilangkan sifat magnetik material adalah dengan memberikan H positif dan H negatif secara berulang-ulang dengan intensitas yang semakin mengecil. Dengan melakukan ini, kurva B versus H kita makin lama akan makin kecil sehingga akhirnya mencapai B sama dengan 0 pada H sama dengan 0. Di sini. Di sini B sama dengan 0, ya H sama dengan 0, sehingga kita M kita itu sama dengan 0 gitu ya. Dia tidak punya sifat magnet lagi. Ketika melakukan siklus ini, kita ini akan mengacak-ngacak magnetic moment pada material magnetik. Bayangkan kalau Anda menjadi magnetic moment, dikasih H positif, negatif secara berulang-ulang, ya Anda di cycle seperti ini, ya, mengikuti cycle ini, Anda ikutin panahnya ini, akhirnya Anda pusing sendiri, dan akhirnya Anda tidak bersifat magnet lagi. Kenapa kita perlu mendemagnetisasi material magnetik? Kenapa ini penting gitu ya? Sekarang bayangkan bayangkan semua besi, nikel, kobalt di sekitar Anda itu bersifat magnet. Misalnya besi di jembatan tidak didemagnetisasi, apa yang terjadi pada setiap kendaraan yang lewat di sana? Ya, besi di jembatan tidak bersifat magnet, terus ada mobil lewat, motor lewat, Anda bisa bayangkan apa yang terjadi di jembatan itu. Nah, alasan lain, Anda tidak mau material tersebut mengganggu kerja kompas, misalnya nanti kompasnya tidak bisa baca utara dan selatan, Anda bisa nyasar. Terus dalam welding, pengelasan ya, las, bisa Anda bayangkan kalau filler metalnya itu memiliki kutub yang sama dengan material yang mau dilas. Otomatis mereka akan saling tolak menolak sehingga terbentuklah arc blow ini ya. Kalau Anda belajar pengelasan nanti ya. Jadi sehingga filler metal ini tidak bisa masuk. Jadi Anda weldingnya gagal gitu ya. Kejadian lain misalnya dalam machinery, dalam machining ya. Itu kan ada di lab logam atau di lab tekprod di bawah banyak yang suka potong-potong logam di sana. Jadi kalau logam yang dipotong-potong ini bersifat magnetik, maka sisa-sisa potongan ini akan sulit dibersihkan. Atau contoh lain yang lebih ekstrim, misalnya Anda punya data atau foto rahasia di flash disk Anda. Bayangkan kalau data atau foto tersebut tidak bisa dihancurkan. Ya. Jadi kalau Anda bekerja di pengelasan, machining, atau alat uji, pada umumnya itu dilakukan demagnetisasi. Nah, berikut adalah beberapa metode untuk demagnetisasi. Pertama, memanaskan di atas temperatur Curie. Ini akan mengubah sifatnya menjadi paramagnetik. Kemudian memukul-mukul magnet. Ini juga akan mengacak magnetic moment kita.
lalu memberikan listrik AC seperti yang kita tunjukkan pada kurva B versus H tadi, ini adalah cara yang paling banyak dipakai karena ini tidak merusak properti bentuk magnetnya atau properti lain dari material magnet tersebut. Yang terakhir adalah self demagnetization. Ini bisa terjadi kalau magnetnya dibiarkan sangat lama dan akhirnya sifat magnetnya itu bisa hilang sendiri, tapi ini lama sekali. Atau magnetnya disimpan dengan kutub-kutub yang sama, ditaruh sejajar satu sama lain. Ini juga bisa mengakibatkan sifat magnetnya berkurang. Jadi ini kalau Anda mau nyimpan magnet tuh Anda taruh ini utara, ini selatan. Ini akan menyebabkan self demagnetization. Jadi kalau mau awet magnetnya, simpannya itu ini utara, selatan, di sini selatan, utara gitu. Ya. Jadi kalau di sini kan ini kan keluar semua nih. Jadi saling tolak menolak. Terus Anda paksa akhirnya dia menjadi self demagnetization. Ya. Ya, untuk lebih lengkapnya Anda bisa nonton video ini.